Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga besar GPD El Shaddai Magelang. Biarlah segala pujian, hormat, pengagungan, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita yang baik di dalam setiap langkah kehidupan kita. Mengucap syukur kepada Tuhan, hari ini kembali kita menikmati kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 148 ayat 1 sampai ayatnya yang terakhir. Bapak Ibu, saya mengajak untuk kita membaca 2 ayat saja di dalam ayatnya yang keempat dan ayatnya yang ke-13. Mazmur 148 kita baca ayat 4 dan ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang ada di atas langit. Kita baca ayat 13. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Puji Tuhan, judul renungan kita hari ini yaitu Langit dan Bumi, Pujilah Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang pujian. Biasanya kita berpikir tentang lantunan puji-pujian yang dilakukan di setiap ibadah-ibadah, baik di gereja, ibadah keluarga, ataupun itu ibadah pribadi kita kepada Tuhan. Namun tidak demikian dengan pemazmur di dalam Mazmur 148 ini. Pemazmur ini memperlihatkan sebuah aspek yang berbeda tentang pujian. Dalam pandangan pemazmur, seluruh penghuni alam semesta harus bergabung dalam sebuah orkestra yang indah untuk menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Siapa saja yang termasuk di dalam hal ini? Kita melihat dalam ayat 1 sampai ayatnya yang terakhir. Bapak Ibu, mereka adalah yang pertama, ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Kita melihat bahwa segala yang ada di surga, di langit, di angkasa raya layak untuk memuji Tuhan. Yang pertama dalam ayatnya yang pertama, pujilah Tuhan di surga. Pujilah Tuhan, hai segala malaikat, hai segala tentaranya, bulan dan matahari, bahkan bintang-bintang. Pemazmur mengajak atau mengharuskan untuk kita bersama-sama menaikkan pujian kepada Tuhan. Dan dikatakan pada ayat yang keempat, hai langit mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit, pujilah Tuhan. Ada satu ajakan yang luar biasa dan bergabung dalam suatu orkestra yang indah untuk memuji Tuhan. Siapakah mereka? Selanjutnya Bapak Ibu, yang pertama tadi segala langit, angkasa raya, ya. Yang kedua, kita dapat juga melihat ajakan pemazmur di dalam ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-13. Seluruh penghuni alam semesta, langit dan bumi, segala sesuatu yang berdiam di bumi, yang di bawah bumi pun harus memberikan pujiannya kepada Tuhan. Dalam ayat 17 sampai ayatnya yang ke-13, laut dan segala isinya serta berbagai fenomena alam yang mempengaruhi di dalamnya. Hendaklah semuanya memberikan pujian, pengagungan kepada Allah kita yang dahsyat. Luar biasa Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam Mazmur ini, beberapa ungkapan pemazmur dalam pasal-pasal sebelumnya ada ajakan-ajakan untuk memuliakan nama Tuhan, ya. Tetapi dalam Mazmur 148 itu adalah ajakan untuk keseluruhan ciptaan Tuhan, alam semesta ini, apapun yang ada di langit dan di bumi harus memberikan pujian kepada Tuhan. Ajakan seisi langit dan bumi, laut untuk memuji Tuhan, menegaskan hal-hal yang luar biasa Bapak Ibu yang harus kita pun sadari dan menjadikan alasan, dorongan, semangat untuk kita memuji Tuhan. Yang pertama, menjelaskan kedaulatan tertinggi Tuhan atas segala yang ada. Tuhan adalah pencipta alam
semesta, pencipta segala sesuatu yang ada, termasuk pencipta manusia yang menciptakan kehidupan kita. Oleh karena itu pemazmur katakan, layak dan harus kita memberikan pujian kepada Dia yang tertinggi, kepada Dia yang agung, kepada Dia yang luar biasa, yang berdaulat, kedaulatannya atas alam semesta dan dalam kehidupan kita. Itu sangat besar. Oleh karena itu kita harus memberikan pujian kita kepada Tuhan. Kita dapat melihatnya pada ayatnya yang ke-5 dan ke-6 Bapak Ibu. Ayat 5 dan ayatnya yang ke-6 berkata, baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Puji Tuhan Bapak Ibu, kalau kita kembali merenungkan tentang penciptaan, segala sesuatu Tuhan ciptakan hanya dengan perkataan dan semuanya itu ada. Betapa dahsyat, betapa agung, betapa luar biasa, betapa berkuasanya Tuhan atas alam semesta ini. Oleh karena itu Allah itu lebih daripada apa yang kita pikirkan. Allah yang kita sembah itu lebih luar biasa daripada apa yang kita rasakan. Oleh karena itu tidak ada sesuatu apapun yang dapat kita berikan sebagai ucapan syukur kita, sebagai rasa terima kasih kita kepada Allah yang begitu dahsyat, yang begitu luhur dan mulia. Hanya ucapan terima kasih, ucapan syukur kita melalui pujian, penyembahan kita yang mengagungkan namanya, yang meninggikan namanya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Ayat yang ke-6 dikatakan, Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Itu alasannya Bapak Ibu untuk kita seisi langit dan bumi, laut memuji Tuhan. Ya, yang kedua, di sini menegaskan bahwa Dia agung dan mulia. Ada pengakuan pemazmur di dalam ayatnya yang ke-13 bahwa Allah itu mulia mengatasi segala langit dan bumi. Ayatnya yang ke-13 berkata, biarlah semua memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Luar biasa Bapak Ibu, ketika kita masuk dalam pujian, kita masuk dalam penyembahan kita, membayangkan Allah kita yang agung, yang tinggi luhur, dan keagungannya mengatasi bumi dan langit. Sungguh tidak ada batasnya di dalam pemikiran dan bayangan kita tentang keagungan, keluhuran, kemuliaan Allah kita. Oleh karena itu, mari naikkan pujian kita, rasa syukur kita, penyembahan kita yang lahir dari hati kita yang terdalam sebagai rasa kebanggaan kita kepada Allah kita yang luar biasa itu. Haleluya, puji Tuhan. Lalu bagaimana ketika kita memuji Tuhan Bapak Ibu? Oleh karena kedahsyatan, keagungan Tuhan, dan dikatakan di dalam Mazmur 140 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Ketika kita memuji Tuhan, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Lalu pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, dengan seruling. Ya, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, dan pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Dan biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Bapak Ibu, memuji Tuhan tidak hanya dengan pengagungan, dengan memuji Tuhan dengan mulut, dengan tepuk tangan, tetapi juga kita layak mengagungkan nama Tuhan dengan semarak alat-alat musik yang kita gunakan, supaya kita lebih lagi membangkitkan semangat kita untuk memuliakan Allah kita. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga juga itu alasan mengapa kita harus dan tetap memuliakan Tuhan dengan segenap hati, dengan sepenuh hidup kita Bapak Ibu. Ayat yang pertama karena dikatakan pujilah Dia dalam cakrawalannya yang kuat. Allah kita adalah Allah yang kuat, Allah yang dahsyat. Ayat yang kedua karena Allah kita perkasa. Karena Allah kita itu Allah yang hebat dan Allah kita Allah yang besar. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita mau memuliakan Allah kita, mau mengagungkan Allah kita dengan segenap hati.
kita di hadapan Tuhan, dengan kesungguhan kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita menyadari bahwa Allah kita Allah yang begitu luar biasa, Allah yang agung, Allah yang mulia, dan itu tidak ada di luar kita. Meskipun keagungannya ada di dalam seluruh alam semesta ini, tetapi Allah yang ada dalam kehidupan kita itu adalah Allah yang agung. Betapa luar biasanya rahasia Allah di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Oleh karena itu, selalu firman Tuhan yang kita dengarkan, kemuliaan Allah ada di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kalau Allah yang mulia ada dalam kehidupan kita, muliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita memiliki kesadaran dan pemahaman tentang Tuhan, tentang kuasanya, tentang kedahsyatannya, tentang kemasyuran Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, seharusnya menjadi latar belakang untuk kita memuji Tuhan, melatar belakangi kita untuk menaikkan pujian kita, nyanyian kita dalam ibadah kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nyanyian yang kita naikkan adalah nyanyian yang penuh kemerdekaan. Kenapa Bapak Ibu? Karena di dalam setiap hari-hari hidup kita, sebenarnya itu adalah hal yang kita perlu syukuri. Dan ketika kita beribadah di gereja adalah sebuah ungkapan, sebuah puncak dari rasa syukur kita dari hari ke hari kepada Tuhan. Oleh karena itu saya percaya kita dapat memuji Tuhan dengan leluasa, dengan menyembah Dia, mengangkat tangan dengan cara kita sendiri-sendiri di dalam ibadah kita. Dan apakah sudahkah kita memuji Tuhan dengan benar, dengan sungguh-sungguh di dalam ibadah kita, ataukah kita masih membagi pikiran kita dengan hal yang lain ketika kita memuji Tuhan, sehingga kita tidak dapat memuji Tuhan dengan kesungguhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, keagungan dan semarak Allah yang begitu dahsyat seharusnya melandasi ibadah kita, supaya ibadah kita yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, bukan karena rutinitas. Kita harus beribadah pada hari Minggu atau hari-hari tertentu, dan bukan karena rutinitas juga kita memuji Tuhan, tapi itu kewajiban, keharusan, rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan, karena tidak ada hal yang lain yang dapat kita berikan kepada Tuhan, hanya penyembahan, pengagungan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari di dalam kehidupan kita, kemanapun kita melangkahkan kaki kita, melayangkan pandangan kita, seharusnya di situ kita dapat menjumpai banyak alasan untuk bersyukur dan memuji Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Saya percaya kalau kesadaran yang sama, pemahaman yang sama tentang Allah kita yang dahsyat, yang luar biasa dalam kehidupan kita, kita akan bersama-sama memuliakan Tuhan, beribadah, terkhususnya di dalam ibadah kita dalam gereja GPD El Shaddai Magelang ini akan menjadi ibadah yang hidup, ibadah yang luar biasa, yang dapat memberkati kehidupan kita pribadi, memberkati orang lain yang mendengar ketika kita memuliakan nama Tuhan di gereja ini. Bapak Ibu, mari bangkitkan semangat kita untuk memuji Tuhan lebih lagi, lebih dalam lagi. Berikan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Allah kami yang agung, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang maha kuasa, Allah kami yang hadir di dalam kehidupan kami. Kemahakuasaanmu, kemuliaanmu selalu ada dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami mau berusaha Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau dengan sepenuh hati kami, dengan sungguh-sungguh ketika kami beribadah kepadamu. Karena tidak ada sesuatu apapun yang dapat kami berikan sebagai rasa syukur kami kepadamu. Hanyalah pujian, pengagungan, penyembahan kami yang kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga GPD El Shaddai Magelang supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.